Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudaraku dimanapun kita berada. Kita bertemu kembali di pagi hari ini dalam program Lentera Anugerah yang menyapa kita, mempersiapkan kita, dan membekali kita dengan firman Tuhan. Sehingga ketika kita melakukan aktivitas kita di hari ini, semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Mari saudaraku yang terkasih, kita menundukkan hati di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Kami menyambut pagi hari yang indah yang Engkau berikan bagi kami dalam sukacita, bahkan Engkau juga berikan kami kesehatan, kekuatan, dan semua itu sempurnakanlah ya Tuhan dengan kebenaran firman Tuhan yang akan Engkau sampaikan bagi kami. Berfirmanlah ya Bapa, kami mendengarkan. Di dalam nama Putramu Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang terkasih, firman Tuhan bagi kita di pagi hari ini terambil dari surat 1 Korintus 15 ayat yang ke-58a. Saya akan bacakan bagi kita demikian firman-Nya. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Demikian firman Tuhan. Tema pemberitaan firman Tuhan bagi kita adalah tetap berjuang. Tetap berjuang. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, kita pasti mungkin pernah mendengar sebuah pepatah yang berkata, di mana ada kemauan, di situ ada jalan. Dan kita semua pasti juga memahami apa yang dimaksud oleh pepatah tersebut. Nah, pepatah tersebut ini saya kenakan dalam sebuah kisah hidup seorang yang bernama Ashley Deon Loggins. Jutaan orang mengejar impian agar ia bisa kuliah di salah satu universitas terbaik di dunia, yaitu Universitas Harvard. Namun sayang bahwa tidak semua orang berhasil memperoleh kesempatan seperti itu. Namun Ashley Deon Loggins, seorang gadis yang sangat miskin, namun juga seorang gadis tunawisma, berhasil mendapatkan beasiswa di universitas bergengsi tersebut. Dan ini kisah singkat dari Ashley Deon Loggins. Ashley Deon Loggins diterima di Universitas Harvard pada saat ia berusia 18 tahun pada tahun 2016 yang lalu. Sebenarnya masa kecil gadis ini sangat-sangat memprihatinkan. Ashley mendapat penolakan dari orang tuanya yang merupakan pecandu narkoba. Ia mendapatkan perlakuan kasar dan tinggal di daerah atau pemukiman yang sebenarnya tidak sehat, sebab di sana begitu banyak orang-orang yang kecanduan narkoba. Dan pada usia 10 tahun, Ashley ditinggal kedua orang tuanya. Bukan dikarenakan mereka mati, tidak, tetapi sengaja meninggalkan Ashley seorang diri. Akhirnya ia dirawat dan tinggal bersama dengan nenek yang sangat mengasihinya. Walaupun begitu, Ashley tetap hidup dalam kemiskinan. Dan dalam situasi tersebut, ia memang tidak diajarkan tentang pentingnya kebersihan. Itu sebabnya ketika sekolah, Ashley jarang sekali mandi. Dia dan kakak laki-lakinya itu harus berjalan jauh ke taman kota dengan membawa ember untuk mendapatkan air gratis. Dan gadis ini pun harus memakai baju yang sama selama berbulan-bulan. Itu sebabnya tidak heran teman-temannya sering mengejek Ashley dengan sebutan atau dengan panggilan jelek atau bodoh. Ashley sebenarnya sangat sedih. Ia terkadang
memutuskan untuk keluar dari sekolah. Namun neneknya selalu memberikan motivasi dan dorongan kepadanya untuk menyelesaikan pendidikannya. Nah, saat SMA, seorang penasihat sekolah yang bernama Robin Putnam memberikan jalan yang membawa perubahan dalam kehidupan Ashley. Selain diberikan pakaian, penasihat sekolah tersebut menyarankan agar Ashley mengejar ketinggalan pelajaran sekolahnya secara online dan agar ia bisa membiayai hidupnya. Keperluannya sehari-hari, Mr. Putman memberikan Ashley pekerjaan sebagai petugas kebersihan di sekolah dan diizinkan tinggal di lokasi sekolah tersebut. Tapi dengan satu syarat, Ashley harus memastikan seluruh ruangan kelas, toilet, dan ruangan-ruangan yang lain di sekolah tersebut harus bersih sebelum jam pelajaran dimulai. Walaupun pada awalnya berat dan merasa malu, Ashley tetap berjuang. Dan akhirnya ia mampu beradaptasi dengan situasi demikian. Dengan penghasilan dan kehidupan yang lebih baik, Ashley akhirnya bisa memperlihatkan prestasi yang sangat luar biasa. Seluruh nilai-nilai pelajarannya A. Tidak ada yang memang sia-sia ketika ada usaha dan kerja keras. Pada akhir SMA, Ashley mendaftarkan diri di 4 universitas yang sangat terkemuka dan ternyata ke-4 universitas tersebut menerimanya, termasuk Universitas Harvard. Dan Ashley mendapat beasiswa penuh melanjutkan pendidikannya di Universitas Harvard. Memang perjuangannya belum selesai karena dia harus menjalani masa pendidikan dan harus membeli sendiri berbagai buku dan keperluan sehari-hari selama menjalani pendidikan di Universitas Harvard. Namun sampai sejauh itu, Ashley benar-benar merasa sangat bangga. Ia berkata, rasanya luar biasa karena saya telah menyelesaikan semua dengan kerja keras dan bisa mencapainya. Ashley bahkan sampai menangis terharu dalam wawancara dengan televisi CNN. Dan ia juga tidak lupa berterima kasih kepada banyak pihak yang telah membantunya. Bagi Ashley, satu-satunya cara untuk bisa keluar dari permasalahan hidupnya selama ini adalah dengan pendidikan. Saudara-saudaraku yang terkasih, selama setiap orang memiliki impian, mereka pasti bisa mewujudkannya. Tidaklah ada alasan untuk tidak mewujudkan impian. Semua itu tergantung pada kehidupan saudara, bukan kepada orang lain. Demikian pesan Ashley. Sama halnya dengan apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus jauh sebelumnya. Ia katakan, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Artinya ketika ada sesuatu masalah dalam hidup kita, ada sesuatu yang kita impikan ke depan, yaitu hidup dalam sukacita, hidup dalam kerajaan Allah, hidup bersama dengan Tuhan, memang semua itu tidak gratis. Itu sebabnya Rasul Paulus katakan, berdirilah teguh ketika banyak goncangan dalam hidupmu. Jangan goyah ketika banyak permasalahan dalam kehidupanmu yang berusaha menjatuhkan engkau. Ketika mungkin impianmu terasa begitu gelap, apakah engkau tetap mau berjuang? Apakah engkau tetap mau berusaha? Apakah tetap engkau memelihara dalam hati usaha dan kerja keras? Rasul Paulus ingatkan, tetaplah bergiat. Saat ini mungkin ada banyak pergumulan yang menghimpit kehidupanmu, saudaraku yang terkasih. Mungkin dari dampak pandemi COVID, mungkin dari persoalan keluarga, mungkin dari persoalan pekerjaan, mungkin dari sisi ekonomi, atau mungkin banyak hal lagi. Padahal engkau punya impian.
Padahal engkau punya sebuah rencana dalam kehidupanmu, baik dalam keluargamu. Apakah engkau harus mengubur impianmu tersebut, membuang harapanmu tersebut, melupakan cita-citamu? Ashley menjadi sebuah gambaran bagi kita, teladan yang sangat indah. Ashley tidak pernah bayangkan dia bisa sampai pada titik tersebut. Namun dengan usaha, kerja kerasnya, ketika dia berpikir, ia tidak akan goyah. Ia tidak akan mundur, tetapi tetap teguh dalam harapannya. Ia berhasil. Apalagi engkau punya Tuhan, Allah yang berkuasa, punya iman. Apakah engkau akan mundur dari permasalahan hidupmu? Jangan. Tetap maju, tetaplah berjuang. Tuhan pasti akan memberkati. Nah, di hari ini saudaraku terkasih, engkau mungkin masih tetap melanjutkan perjuanganmu. Tetap lanjutkan. Berjuanglah. Raih harapanmu. Lihat, Tuhan akan membukakan jalan bagimu. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu, mengingatkan kami untuk tetap berjuang. Firman-Mu mengingatkan agar kami tetap teguh, tidak goyah, dan tetap giat dalam segala usaha kami di dalam Tuhan. Mampukan kami Tuhan ketika menjalani hari-hari, terlebih di hari ini, melanjutkan perjuangan dan meraih impian harapan kami yang Tuhan persiapkan bagi kami. Terima kasih Bapa. Inilah doa dan permohonan kami yang kami bawa dalam nama Putra-Mu Tuhan Yesus. Allah kami yang mendengar dan menyempurnakan doa kami dalam doa Bapa kami. Kita ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, kasih sayang dari Allah Bapa, dan penyertaan dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai saudara-saudara sekalian, hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, selamat beraktivitas. Ingat selalu 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Tuhan memberkati, salam sehat buat kita semua.